Halo teman-teman semua, sebelumnya kenalin nama aku Gilbert Alvaro Syupitan dengan NIM C241211040. Dan video kali ini aku ngebahas mengenai fekunditas. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai fekunditas. Apa sih itu fekunditas? Fekunditas adalah jumlah total atau seluruh total telur yang ada dalam ovarium yang akan dikeluarkan nantinya pada saat pemijahan. Nah, terdapat dua jenis parsial. Yang pertama adalah parsial spawner dan kedua parsial total, di mana parsial spawner adalah tahap di mana reproduksi itu dilakukan secara bertahap, tidak langsung satu kali. Dan kalau parsial total dilakukan dalam sekali saja, sekaligus dan langsung. Nah, jadi fekunditas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fekunditas mutlak, di mana jumlah telurnya dihitung seluruhnya ataupun totalnya. Yang kedua, ada fekunditas nisbi, di mana fekunditas nisbi ini adalah jumlah telur itu dihitung dari satuan panjang ataupun satuan berat dari ikannya. Nah, nantinya baik diameter telur ataupun fekunditas ini dihubungkan pada TKG atau tingkat kematangan gonad, sehingga peneliti mengetahui kapan ikan ini siap untuk pemijahan. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, baik pemijahan ini itu tuh tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi faktor lingkungan, baik suhu, makanan, arus air, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan salah satu faktor dari siap atau tidaknya pemijahan ikan tersebut. Selanjutnya adalah diameter telur, di mana diameter telur ini artinya adalah ukuran panjang dari suatu telur ataupun garis tengahnya dari telur ini yang biasa kita hitung menggunakan mikroskop, di mana hal ini bertujuan untuk membantu kita dalam mengetahui tingkat kematangan gonad dari ikan untuk pemijahannya. Oke, selanjutnya alat dan bahan yang bakal kita perlukan nantinya adalah, pertama adalah cawan Petri, yang dimana kita akan meletakkan gonadnya di cawan Petri tersebut. Kedua, kita menggunakan alat bedah untuk memecahkan atau membelah nanti gonadnya. Selanjutnya mikroskop, dimana kita akan menghitung diameter dari telur menggunakan mikroskop ini. Lalu selanjutnya kita butuh pipet untuk nanti mengambil telur yang sudah kita burai. Selanjutnya kita butuh air aquades untuk membantu memburai kita nanti. Lalu kita membutuhkan sheet data untuk menulis data-data yang kita dapatkan. Adapun tujuan utama dari praktik kita kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menghitung diameter dari telur ikan. Nah, pada praktik kali ini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan agar dapat melakukan praktikum mengetahui diameter telur ini dengan baik dan benar. Yang pertama, yang kita lakukan adalah mengeluarkan gonad dari formalin, yaitu dengan menggunakan tisu, di mana kita melap secara perlahan dari basah-basah yang ada pada gonad sehingga gonadnya nanti dalam kondisi kering. Nah, selanjutnya kita pisahkan ke cawan Petri. Setelah sudah sampai di cawan Petri, kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada anterior, middle, dan juga posterior, di mana itu dibagi menjadi atas, bawah, tengah. Mana memang gonad ini memiliki dua, tapi yang kita gunakan adalah dua-duanya. Jadi dua-duanya kita potong menjadi atas, tengah, bawah. Baik, tahapan berikutnya setelah kita membelah dalam 3 gonad tersebut, kita letakkan 3 gonad tersebut di 3 cawan Petri yang berbeda. Selanjutnya kita membutuhkan bantuan dari aquades, di mana guna dari aquades ini adalah untuk kita masukkan nanti ke gonad agar kita burai nanti gonadnya. Nah, setelah kita burai, kita harus berusaha memisah-misahkan telur, jangan sampai telurnya pecah. Selanjutnya kita letakkan di dekat mikroskop dan kita membutuhkan preparat, di mana preparat yang kita gunakan harus sudah kita tempelkan dengan PVC agar nanti tetesan yang kita gunakan nantinya tidak tumpah. Nah, setelah kita meletakkan cawan Petrinya, preparat yang sudah kita siapkan, juga kita ambil pipet volumetrik, kita ambil tetesan dari gonadnya, kita usahakan semua dari preparat itu terisi. Nah, di sini preparat kita tidak menggunakan tutup agar tidak pecah nanti telurnya. Nah, setelah itu kita letakkan preparat di atas mikroskop, lalu kita set up mikroskopnya, kita lihat gimana biar telur ini fokus agar memudahkan kita menghitungnya. Setelah kita menghitungnya, setelah kita siap untuk menghitungnya,
kita lakukan secara dari sisi ke sisi agar tidak terjadi telur yang sudah kita hitung malah kita hitung kembali. Nah, jadi pertama itu dari kalau saya sendiri saya mulai dari sebelah kiri. Lalu kita cari telur-telur yang mungkin memang dapat kelihatan jelas agar kita lihat diameternya. Caranya adalah dari ujung ke ujung itu. Jadi dari ujung ke ujung berapa sentimeter. Nah, jadi per orangnya nanti menghitung 25 diameter, jadi totalnya ada 225 diameter yang akan kita hitung nantinya. Dimana memang cara untuk memasukkannya ke tabel data itu berapa sentimeter yang kita dapatkan harus kita kalikan terlebih dahulu dengan 0,01. Jadi misal kita dapat 40, jadi 0,04 cm. Nah, jadi memang dalam praktikum kali ini diharapkan kita harus teliti untuk meneliti dari diameter per tiap telurnya. Dengan kita memahami baik dalam diameter telur ataupun fecunditas telur di tingkat kematangan gonad, agar kita mengetahui kapan sih ikan ini siap ataupun dapat melakukan pemijahan dengan baik dan benar, sehingga hal ini dapat membentuk kita untuk meningkatkan jumlah populasi dari ikan tersebut dan untuk potensi budidaya kita. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Saya Gilbert Alvaro Bintang. Dadah.